dan di mana dia dilahirkan, dan setelah dia akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini saya akan membagikan keseruan perjalanan ke Sukamade. Pantai Sukamade adalah salah satu pantai wisata yang ada di Banyuwangi bagian selatan dan merupakan bagian dari Taman Nasional Meru Betiri, dan juga merupakan zona pemanfaatan intensif untuk pengamatan telur penyu dan pelepasan tukik. Di Pantai Sukamade, kita dapat menyaksikan secara langsung saat penyu bertelur. Kita juga dapat turut aktif dalam usaha konservasi penyu dengan mengikuti kegiatan pelepasan tukik ke laut setelah ditetaskan pada penetasan semi alami. Ketika saya ke Sukamade, tidak hanya pemandangan dan penyunya yang menarik, perjalanannya pun sangat menarik karena jalannya sangat menantang. Jika teman-teman ingin berkunjung ke Pantai Sukamade, bisa menggunakan sepeda motor dengan tipe ban off-road. Dan jika menggunakan mobil, saya sarankan mobil dengan 4 gardan atau 4x4. Atau juga bisa menyewa mobil dengan spesifikasi tersebut plus guide di Pantai Rejekusi, yang terletak tidak jauh dari pos jaga Taman Nasional Meru Betiri. Perjalanan ini saya rekam setelah melewati Teluk Hijau ya. Jadi, perjalanan yang menantang menurut saya yaitu setelah melewati Teluk Hijau sampai ke Sukamade. Dan perjalanan ini saya rekam menggunakan HP dengan stabilizer. Pada hari pertama, perjalanan saya terhalang dengan truk mogok di tengah jalan. Dengan proses perbaikan yang cukup lama, jadi dengan terpaksa saya putar arah membatalkan perjalanan saya ke Sukamade. Lanjut di hari berikutnya, saya kembali lagi untuk melewati jalan yang sama menuju Sukamade. Dalam perjalanan ke Pantai Sukamade, kita akan melewati jalanan yang menanjak dan menurun, yang mana kondisi jalannya masih belum diaspal untuk di atas Teluk Hijau. Jika Teluk Hijau ke bawah sudah bagus jalannya. Selain jalan yang naik turun, kita juga akan melewati 3 sungai yang mana jika volume airnya tinggi kita harus berhati-hati melewatinya. Bisa jadi kita tidak bisa melewatinya. Jika volume airnya rendah seperti yang saya lalui kali ini, akan sangat mudah untuk melewatinya. Melewati sungai pertama dengan volume air yang rendah. Dalam perjalanan saya bertemu dengan beberapa monyet hitam ekor panjang yang lagi meeting di atas pohon. Bukanlah kacang. Tanaman kacang tapi nggak panjang ya. Iya. Kacang tapi bukan telur. Melewati sungai kedua dengan volume air yang juga rendah. Oh, dialih ini. Mulan berubah kali ini mulan ini.
Melewati sungai ketiga, sungai yang paling besar dan alhamdulillah volume airnya juga rendah. Jalan arek-arek. Tinggal no ya. Oke, saya sudah sampai di perkampungan Sukamadi dan saya menginap di Wisma Perkebunan Sukamadi di dekat perkampungan Sukamadi karena ada kepentingan di perkampungan Sukamadi. Sambil menunggu jam 8 malam untuk melihat penyu bertelur. Di kantor konservasi penyu juga ada penginapan, jadi terserah mau menginap di mana jika berkunjung ke Sukamadi. Setelah perjalanan 15 menit dari Wisma, kita sampai di kantor konservasi dan parkir kendaraan. Setelah itu menanyakan ke petugas untuk ikut melihat penyu bertelur. Dan ternyata cuaca tidak memungkinkan. Dengan terpaksa lagi, saya kembali ke Wisma untuk beristirahat sambil persiapan besok harinya jam 7 pagi, ikut petugas ke pantai untuk melepas tuki. Tuki adalah anak penyu yang baru menetas. Di pagi harinya, setelah sarapan saya langsung menuju ke penangkaran untuk ikut melepaskan tuki. Umur berapa hari ini, Mas? Umur 2 hari, Mas. Oh, 2 hari Mas gini ya? Iya. Wah, ini dia, sudah disiapkan tukinya. Pada hari ini, yang menetas ada 40 ekor dan tidak ada pengunjung lain. Jadi, bisa puas nanti melepas anak penyunya. Berhubung pengunjungnya cuma 2 orang, jadi mas petugasnya mengarahkan saya melalui jalur pintas ke pantai, sekitar 200 meteran. Untuk jalur yang umum dilalui, itu 600 meteran. Bagi teman-teman yang mencari suasana pantai yang masih asri dan alami, Pantai Sukamadi bisa menjadi salah satu alternatif untuk dikunjungi. Pantai yang terletak di kawasan Taman Nasional Meru Betiri ini termasuk dalam deretan pantai selatan, sehingga tidak heran bila ombaknya bisa dimanfaatkan untuk berselancar. Objek wisata lain yang ada di Pantai Sukamadi adalah hutan mangrove yang terletak di muara timur Pantai Sukamadi. Sungai di sekitar mangrove bisa dimanfaatkan untuk kano sambil melakukan pengamatan burung. Ciri-cirinya sih nggak ada tinggal ini, Mas. Itu orientasi ini. Itu ke ujung kono, dia gali, Mas. Berapa kali gali, dia pindah mana, sampai itu wis selesai, dia nggak jadi bertelur lagi, terakhir balik.
iki istilah orientasi. Seharusnya dek munggah lubang badan langsung dek lubang telur. Lah lubang telur tekan ndi, Mas? Yo teko iku Mas, lubang iki lebih anu. Oh, lebih. Dalam. Soalnya dek kan harus mendalam kan apa? Menanam bodine dek ning jero pasir to. Baru dek lubang telur. Ya nek iki kan cek urung iki. Terus iki juga. Cek babi iki. Iki salah satu top predator kene iki. Ya selain kita manusia iki. Ya untuk kesalahan alam ini. Tapi lek ono wong sing kirene mau mencuri ngene iku ya diene ae. Ya ada. Tapi ya kita berusaha aktif juga. Kita harus iki semua kan baru apa ini? Oh, Kayak kan soalnya cepet kata saya Mas. Kan nek wis rada awan wis mulai ilang. Dijak balik Mas. iki sik apa? Dijak punya balik. Lagi nek Kok ngene, Mas? Siripe arahin ning Trono. Oh, gede iki berarti. Gede Mas. Gede iki. Kaki kanan kiri nih iki. Iya. Iki wetenge ning kene. Gede ya? Normal penyu ijo Mas. Lek cilik kan bolus. Betul. Iki kan tak jelas sekilasnya tentang tukik ya. Ya, Mas. Jadi iki jenenge tukik itu. Ini menunjukkan bahwa ini plasenta Mas ya. Jadi ini adalah cadangan makanan. Jadi sebelum plasenta menutup dia tidak akan makan. Selama itu, iya, selama 1 minggu. Nah, tujuannya plasenta itu mau untuk survival pada saat dia berenang di laut lepas. Sebelum makan dia. Ya, sebelum makan. Dan Sampai dia berapa hari, Mas? 1 minggu. 1 minggu. Nah, fakta unik teko tukik iki teko 1000 sing rebut tok. Yang itu cuma 1. Dari 1000. Ya dari 1000. Karena pihak predator yang mangsa. Makanya kenapa satu indukan sampai ratusan butir telur sing dia telurkan. Soalnya seleksi alamnya ketat. Dan di mana dia dilahirkan, dan setelah dia akan kembali lagi ke telur. Merene neh. Iya, tempatnya tukik iku. Mambu lah tempatnya kelahiran ini. Jadi memori ini kenal kayak tempat kayak di tempat itu kuat ya. Soalnya migrasinya ya sampai Australia, Papua, Kepulauan Moyo Filipina. Masuk toko kono bali rene, Mas? Iya, kita kan pernah ngasih track satelit di sini. Oh, Itu yang dewasa. sing gede koyo iku mau ya. Iya, itu tahun 2008 kita pasang. Jadi sementara penyu kita sampai Australia, Papua sama Kepulauan Moyo Filipina. Ya mudah-mudahan tempat yang kita lepas ini mudah-mudahan ya bisa kembali. Iya. Yaudah, kita sampai lepas. Dari Dari sisi sini, mana? Sampai nggak kan? Semua, Mas. Ya. Beran foto mau.
Ilang siji wis. Kandang mas, kandang sapi tadi. Titik. Setelah melepas tuki, saya diajak ke kandang penangkaran, yang mana setiap telur penyu yang diambil akan dikubur di pasir selama 2 bulan hingga menetas. Dan setiap telur yang dikubur akan dikasih tanggal masing-masing dan jenis penyunya. Sekedar informasi, ada 7 jenis penyu di dunia, dan di Pantai Sukamadi ada 4 yang mendarat. Berarti 55 hari mas atasnya. Oke, sekian video berwisata kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.